Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan membahas pada pertemuan kali ini tentang masalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya akan membacakan tentang pendapat Asy-Syafi'iyah, karena yang lain pun sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Maklum karena pembahasan cukup panjang, sehingga kita akan cukup dengan pendapat Asy-Syafi'iyah. Ma yufsidus shauma nau'ani. Hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa itu terbagi kepada dua macam. Nau'un yujibul qada'a faqat. Satu macam hanya mewajibkan qada ya, saja. Artinya kalau puasa kita ini batal, maka kita wajib mengqadanya. Wa nau'un yujibul qada'a wal kafarata. Sementara bagian yang lain atau macam yang lain itu apabila kita melakukannya maka wajib mengqada, juga wajib membayar kifarat. Al-awwalu, yang pertama, ma yufsidus shauma wa yujibul qada faqat. Hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa atau membatalkannya dan hanya wajib membayar qada ya, atau mengganti puasa tersebut di hari yang lain. Yafsudus shaumu wa yajibul qada'u faqat dunal kafarati. Puasa menjadi rusak dan wajib mengkodoknya tanpa membayar kifarat bil umuril atiyah, karena sebab hal-hal berikut ini. Pertama adalah usulu syai'in madiyin au ainin ilal jawfi wa in qalla. Masuknya sesuatu yang bersifat material, arti ada zatnya, ke dalam tenggorokan walaupun hanya sedikit. Contohnya misalkan biji-bijian ya, biji yang kecil sekali seperti biji jagung ya, atau biji beras, tiba-tiba kita masukkan ke dalam tenggorokan, maka ini akan membatalkan. Aulam yu'kal adatan, atau kita memasukkan sesuatu yang sebenarnya bukan makanan ya, tidak bisa dimakan. Kahisotin au turobin, seperti memasukkan batu kerikil ya, iseng misalkan ya, di tengah jalan ketemu kerikil mirip makanan, mirip biji-bijian, lalu kita makan dengan sengaja, maka ini akan membatalkan puasa. Min manfazin maftuhin. Nah, ini juga penting kita simak. Memasukkannya itu bukan hanya dari mulut ya. Pokoknya disebutkan di sini adalah dari anggota tubuh kita yang memang bisa masuk atau menjadi jalan ya, makan itu bisa masuk ya, yang berlobang-lobang ya. Contohnya kalpam, mulut sudah pasti ya teman-teman. Wal anfi, nah, dari lubang hidung, kita masukkan biji-bijian ke lubang hidung dengan sengaja. Nah, tiba-tiba masuk ke dalam tenggorokan, batal di sini. Wal uzun, atau memasukkan sesuatu lewat telinga, lubang telinga ya. Wal kubul, wal wadubur, atau memasukkannya, mohon maaf, lewat kelamin ya, lewat kemaluan. Nah, itu juga sama, akan membatalkan puasa. Wajar hadimag, atau kebetulan kepala kita lagi luka, ada lubangnya, lalu kita masukkan ya, biji-bijian tersebut, sesuatu yang bersifat materi, ke dalam kepala ini. Nah, akhirnya nyampe ke dalam tenggorokan, lalu ke dalam perut, maka itu bisa membatalkan puasa. Ijakana amdan. Nah, semua ini didasari apa? Jika dilakukan dengan sengaja. Li'anna sauma, karena puasa itu huwal imsaku an kulli ma yasilu ilal jaufi, adalah mencegah, menjaga dari sesuatu yang bisa masuk ke dalam tenggorokan.
hakikat puasa menjaga sesuatu jangan sampai masuk. Ya. Wahajama amsaka, sementara orang ini memang dengan sengaja tidak menjaganya. Maka dengan siapa melakukan seperti itu, ya, akan batal puasanya. Paman akala au syariba nasiyan, barang siapa yang makan atau minum karena lupa, au mukrohan atau dipaksa, au jahilan atau emang dia nggak tahu, bi anazalika muftirun, bahwa hal-hal tersebut bisa membatalkan puasa, bisa babi kurbi ahdihi bil Islam, karena misalkan dia baru masuk Islam, ya, jadi nggak tahu nih hal-hal yang bisa membatalkan puasa, tiba-tiba dia makan saja, ya, masih puasa tapi terus dia makan gitu, karena dia nggak tahu kalau makan sedikit saja itu bisa membatalkan puasa. Aw nasya'a bi badiyatin ba'idah 'anil ulama, atau dia tinggal, ya, tumbuh di sebuah tempat yang jauh dari ulama, nggak ada ustadznya di situ misalkan. Lam yuftir, maka orang tersebut, ya, tidak membatalkan puasa. Yang terus lanjut puasanya, ya, tadi makan minum karena lupa, dipaksa, atau dia nggak tahu sama sekali, ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Sawun akan al-ma'kul qailan au kasiron, apakah yang dimakannya itu adalah jumlahnya banyak atau sedikit. Li'adami tawahuril amdi, karena memang sekali lagi dia melakukan itu bukan unsur kesengajaan. Wa adamul fitri bil ikrah wal azhar, dan tidak usah berbuka puasa karena dipaksa, itu adalah pendapat yang lebih kuat dalam pandangan Syafi'iyah. Walau wasola jaufahu zubabun au ba'udatun, seandainya misalkan masuk ke dalam tenggorokannya itu apa? Lalat, ya, lalat iseng nih, ngiang nggak masuk, ya. Atau ba'udah, nyamuk juga sama, kita lagi nyelangap nih, ya. Tiba-tiba datang lalat. Nah, au gubarut tariq, ya, lagi jalan mulut kita terbuka, nah, debu masuk lewat tenggorokan. Walau ta'ammada fathu famihi, seandainya pun dia menyengaja misalkan, ya, apa? Terbuka mulutnya. Au ghurbalatu daqiq, ya, atau misalkan tadi lagi masak di dapur kan, nah, biasanya ada debu-debu terigu tuh berterbangan, nggak sengaja, ya, ataupun memang sengaja terbuka mulutnya lalu masuk si debu dari terigu tersebut, lam yuftir, maka kejadian ini tidak membatalkan puasa. Kenapa demikian? Li'adami tawahuril qasdi, sekali lagi ini tidak ada, ya, indikasi, ya, menunjukkan bahwa dia sengaja ingin melakukan hal tersebut, ya, secara ciri-cirinya ini bukan sesuatu yang disengaja. Walima fihi minal masyaqqati syadidah, karena ini ada perbuatan yang sulit untuk dihindarkan, nggak terhindarkan, ya kan? Kita lagi ngomong tiba-tiba nyamuk datang, lalat datang, masuk ke dalam mulut, ke tenggorokan. Itu kan hal nggak sengaja. Kalau seandainya itu membatalkan, namanya kesulitan dalam beribadah, dan ini harus dihindarkan dalam syariat Islam. Walianahu ma'fu 'anit turab fi hali ta'ammudi fakil pam, karena juga itu dimaafkan, ya, dari debu-debu yang tiba-tiba masuk ke dalam mulut. Wala yuftiru bibal'i riqihi at-tahir al-khalisi min ma'dini, juga tidak usah berbuka puasa, ya, barang siapa yang menelan air liurnya kembali, ya, yang memang belum terkena apa-apa, air liur yang murni masih di dalam mulutnya. Walau ba'da jamihi summa ibtila'uhu fil asr, seandainya pun dia mengumpulkan, ya, ludahnya tersebut, airnya tersebut di dalam mulut lalu ditelan kembali, nah, itu tidak membatalkan puasa. Wa kadzalika la yuftiru bibtila'i ma baqiya minat ta'am, begitu pula nggak usah berbuka puasa dengan menelan sisa makanan, nah, yang terdapat di antara
gigi-giginya habis makan misalkan belum sikat gigi ya, belum bersiwak, masih ada lah ya setitik dua titik dari sisa makanan yang terselip di dalam gigi. Nah itu nggak masalah seandainya tertelan ya pada saat udah bedug subuh min ghairi qasdin in ajuza an tamyizihi wa majjihi. Seandainya memang sulit ya untuk dibersihkan. Li'annahu ma'zur fihi ghairu muqassir. Karena itu adalah bersifat dimaafkan dan dianggap tidak lalai. Fa'in qadara ala tamyizihi wa majjihi, seandainya dia mampu sebenarnya untuk mengeluarkannya ya, tapi sengaja didiamkan, lalu ditelan walau qali walau sedikit, fa'innahu yuftir, maka itu bisa membatalkan puasa. Ya, jadi ada makanan di sela-sela gigi, kalau emang mampu kita keluarkan, kita keluarkan. Nah, kita mampu mengeluarkan, lalu sengaja nggak dikeluarkan dan tertelan, akhirnya maka itu menjadi membatalkan puasa. Tapi kalau emang sulit untuk dikeluarkan, lalu tertelan, maka itu tidak membatalkan puasa. Wa yuftiru bitanawulid dukhanil ma'ruf. Buka puasa katanya dengan apa? Menghirup ya, menghirup asap ya. Asapnya asap rokok di sini. Berarti merokok itu bisa membatalkan puasa ya. Wa biwusuli syai'in ila batinid dibag ya. Begitu pula masuknya ke dalam kepala kita ini ya, yang misalkan luka-luka tersebut ya. Wal batni perut ya, wal am'a di dalam usus ya, dan lain sebagainya. Bil huknah bil ihlil, dengan disuntikan ya, memasukkan ya sesuatu ke dalam anggota tubuh kita yang punya saluran langsung ke dalam perut. Itu adalah bisa membatalkan puasa. Lalu yang berikutnya adalah teman-teman ya, ibtila'un nukhamah wa hiya ma yanzilu minar rasi awil jaufi. Menelan sesuatu yang turun dari kepala. Amalau jarot binafsiha wa ajuza an majiha fala yuftir. Misalkan dari kepala nih ada apa ya, entah kotoran, entah sisa makanan ya, nah tiba-tiba turun ya, masuk misalkan ke dalam mulut kita, nah, lalu kita diamkan ya, terpaksa itu pun membatalkan puasa. Lalu yang ketiga, sabako ma'ul madmadoh awil istinsyak al-masu ila jaufihi. Air kumur-kumur ketika berwudu, karena terlalu semangat berwudu pada saat puasa, akhirnya ada air yang masuk ke dalam tenggorokan. Atau ketika ingin istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, sama terlalu semangat juga ketika menyedotnya, akhirnya masuklah air tersebut ke dalam tenggorokan lewat hidung. Ini pun bisa membatalkan puasa. Ismnya pihalil mubalaghah bizalika, ketika memang terlalu ya, ketika berkumur-kumurnya ataupun menarik air di dalam hidungnya. Karena kata Nabi bahwa berkumur ataupun memasukkan air ke dalam hidung dalam wudhu itu ketika berpuasa tidak usah terlalu ekstrim ya, keterlaluan, biasa saja, lebih baik ditinggalkan begitu ya, ditinggalkan ya, sebaiknya, daripada nanti tanpa sengaja karena terlalu asik, terlalu semangat, airnya masuk ya, ke dalam tenggorokan, batallah puasanya teman-teman. Al-istiqo'atu ayata'amudul qai'i. Ini yang keempat, menyengaja untuk muntah ya. Jadi sengaja pengen muntah seperti ya. Hatta law tayaqona ala sahih annahu lam yarji' syai'un ila jawfi. Seandainya pun dia yakin ya bahwa itu tidak ada muntahan yang masuk kembali ke dalam tenggorokannya. Tapi karena emang sengaja dia ingin memuntahkan makanan padahal lagi puasa, maka puasanya menjadi batal. Ya. Apa kata Nabi di sini? Li zahiri khabar Ibnu Hibban. Ada hadis dari Ibnu Hibban, man zara'ahul qai'u wa huwa shaimun. Barang siapa yang dikalahkan oleh muntah, ya artinya
muntah tiba-tiba gitu ya. Wa huwa shaimun. Sementara dia lagi puasa, falaisa alaihi qada, maka dia nggak usah mengqada. Ya, artinya puasanya tidak batal kalau emang tiba-tiba lagi diam, tiba-tiba ingin muntah ya. Soal lagi perjalanan kan kena masuk angin, ya tiba-tiba muntah. Nah, itu kan nggak sengaja ya, tanpa keinginan dirinya. Wa manistaqo'a, tapi kalau sengaja ingin memuntahkan apa yang ada dalam perutnya, falyaqdi, kata Nabi, hendaknya dia mengqada puasanya. Berarti memuntahkan apa yang dalam perut dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa. Lalu yang kelima teman-teman, alistimna. Ya, apa itu istimna? Ikhrajul mani bi ghairi jima', ya, mengeluarkan sperma dengan sengaja. Ya, mohon maaf misalkan ya onani ya kita katakan ya. Ini kan ini pikir harus jelas ya. Ketika di puasa maka itu juga akan membatalkannya. Lalu nomor 6 teman-teman, ayatabayyanal gholat bil akli naharon. Jelas-jelas dia salah makannya ya. Jadi makan di siang bolong ya. Walaupun dia mengatakan ini adalah masih subuh misalkan ya, masih belum imsak. Ya, mungkin dia salah lihat ya, padahal jelas ini adalah waktu di jam 10 siang atau jam 7 pagi ya. Bisabab tulu'il fajri aw li'adami ghurubi syamsi, atau juga emang seperti belum karena mungkin cuaca mendung ya, lagi hujan. Ini sebetulnya udah maghrib apa belum ya, kan seperti itu ya. Lalu dia makan, minum. Nah, ini dikatakan membatalkan puasa. Kenapa demikian? Ijla ibrata bizon al-bayin khoto'uhu. Karena nggak dianggap lagi. Sekalipun dia mengira itu adalah udah masuk waktu maghrib. Atau dia mengira ini masih malam. Kalau memang jelas-jelas dia salah dalam perkiraannya. Apalagi sekarang kita punya jam ya. Bisa terjadi walaupun waktunya mendung, kayak gelap. Nah, kita ada jam sekarang bisa dipastikan gitu ya. Ini udah maghrib apa belum, atau ini sudah subuh, ataukah masih di waktu sahur. Wa yahilul iftar akhiron nahar, dan berbuka di akhir siang bil isyhad, dengan isyhadnya bisabab qiraati wirid au ghairihi, karena mungkin dia sering wiridan ya, kawakti sholah wal ihtiyat ala ya'kul akhiron nahar illa biyakinin. Jangan memakan di akhir siang kecuali dengan keyakinan ya. Wa yajuzul aku akhirul lail ijazonna baqa'al lail ausyak, dan juga boleh makan di akhir malam seandainya emang dia masih menyangka bahwa waktu malam itu masih ada ya. Jadi artinya di sini sebaiknya sahur jangan terlalu mendekati kepada azan ya, walaupun ada takhirus sahur. Begitu pula ketika akan berbuka jangan terlalu cepat-cepat padahal belum terbenam matahari. Inilah hal yang membatalkan puasa yang hanya wajib mengqada jika kita melakukannya. Sementara yang kedua, mayujibul qada wal kafaroh wa ta'zir, bahkan di sini membatalkan puasa wajib mengqada menggantinya, wal kafar membayar kafaroh ya fidyah, wa ta'zir bahkan dipenjara ini seandainya memang ada hukum Islam. Nah, apa itu? Pertama, ayakuna nawiyan lisaumi lailan. Dia berniat puasa di waktu malam. Falau taroka niyata lam yasiha saumuhu. Seandainya dia meninggalkan niat, maka tidak sah puasanya. Wajibu alaihi al-imsak, dan dia tetap wajib apa? Untuk tidak melanjutkan buka puasanya. Harus tetap berpuasa sekalipun dia tidak berniat ya. Nah, ini orang yang tidak berniat ya dengan sengaja gitu ya, ini nggak sengaja nggak mau niat puasanya karena nggak sah puasanya, maka dia buat karena puasanya nggak sah dia wajib mengqada, wajib kifarat di sini. Lalu berikutnya ayakuna muta'ammidan mukhtaron aliman bitahrim. Dia tahu nih orangnya ya bahwa ini adalah perbuatan yang diharamkan ya. Fala kafarata ala nasin au mukrah. Dia tahu nih di siang bolong ini nggak boleh makan, sengaja makan, sengaja minum ya. Maka orang seperti ini wajib mengqada, wajib juga kifarat. Nah, sementara kalau lupa ya
atau dipaksa, itu tidak membatalkan puasanya. Lalu yang berikutnya adalah ayah dusal jima' fi Ramadan. Nah, mohon maaf, suami istri melakukan hubungan ya, kewajiban suami istri tapi di siang bolong. Nah, ini adalah tidak boleh, bisa membatalkan puasa. Jika terjadi, maka orang ini harus apa? Membayar qada, mengganti puasanya, begitu pula membayar kifarat. Ya, berat ini ya, berat. Lalu berikutnya ayub sidas sauma bil jima wahda, dia merusak puasanya dengan jima saja. Pain akala suma jamaah, misalnya dia makan, ini berarti merusaknya dengan makanan, lalu dia berjima, la kafarota alaihi, maka dia nggak usah kifarat. Artinya memang dia udah membatalkan puasa dengan memakan, barulah melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau dari awal dia membatalkan puasa karena melakukan jima, nah itu lain lagi. Jadi mengkodo dan untuk membayar kifaratnya. Teman-teman sekalian, ya, demikianlah perkara-perkara yang dengannya puasa kita menjadi batal. Wallahu a'lam bishawab.